Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anak bersama Bu Iva dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Oke anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas sebuah benua yang mendapat julukan benua biru. Kenapa demikian? Karena sebagian besar penduduk yang tinggal di benua tersebut bermata biru. Kemudian di benua tersebut juga ada banyak kerajaan-kerajaan yang termasyhur, sehingga sebagian besar penduduknya juga tergolong bangsawan, sehingga mendapat julukan berdarah biru. Sampai saat ini ada 13 negara yang bentuk pemerintahannya adalah monarki atau kerajaan. Benua mana yang dimaksud anak-anak? Ya, tepat sekali, benua Eropa. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Baiklah anak-anak, kita mulai pembahasan kita tentang benua Eropa. Letak dan batas wilayah. Perhatikan peta Eropa berikut ini. Benua Eropa, wilayah daratannya menjadi satu dengan wilayah daratan benua Asia, sehingga disebut dengan Eurasia. Antara benua Eropa dengan benua Asia hanya dipisahkan oleh pegunungan Ural. Ini adalah posisi dari pegunungan Ural yang berada di negara Kazakhstan, yang secara geografis negara Kazakhstan masuk ke dalam wilayah benua Asia. Jadi hanya dipisahkan daratan yang disebut dengan Eurasia. Batas wilayah. Batas wilayah benua Eropa sebelah utara adalah Samudra Arktik. Sebelah selatannya berbatasan dengan benua Afrika dan Laut Tengah atau Laut Mediterania. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Sebelah timurnya benua Eropa berbatasan dengan pegunungan Ural, Laut Kaspia, dan Laut Hitam. Kondisi geografis. Kondisi geografis benua Eropa terdapat banyak pegunungan lipatan muda yang membujur dari barat sampai ke timur. Pegunungan lipatan muda adalah pegunungan tempat bertemunya dua lempeng litosfer. Salah satu contoh pegunungan lipatan muda yang ada di Eropa adalah pegunungan Alpen. Kondisi geografis berikutnya, di benua Eropa terdapat beberapa dataran rendah yang membentang mulai dari Paris, Belanda, Belgia, Jerman, sampai ke Polandia. Ini adalah ilustrasi dari dataran rendah yang ada di benua Eropa. Selanjutnya anak-anak, kondisi geografis di Eropa memiliki dua pulau terbesar di dunia. Yang pertama adalah tanah hijau atau Greenland yang ada di Denmark. Ini adalah pulau terbesar di dunia yang menyerupai benua. 80% wilayah dari Greenland tersebut berupa salju. Perhatikan baik-baik yang berwarna biru. Itu adalah posisi dari tanah hijau atau Greenland yang secara geografis dia berada di benua Amerika. Namun dia termasuk kawasan benua Eropa, berada di negara Denmark. Ini adalah gambaran dari
tanah hijau atau Greenland tersebut, anak-anak. Perhatikan, 80% wilayahnya berupa salju. Pulau terbesar berikutnya yaitu Pulau Inggris Raya, Great Britannia, yang ada di negara Inggris. Jika Indonesia punya Bali, maka Britania Raya punya London sebagai tujuan wisata utamanya, yang salah satu ikon dari kota London tersebut adalah adanya Big Ben, sebuah menara jam yang setinggi 96,3 meter. Bagus sekali anak-anak ya. Itu adalah Big Ben, ikon kota London. Sekarang kita beralih ke potensi sumber daya alam yang ada di benua Eropa. Flora. Di Eropa terdapat berbagai jenis rumput, lumut, hutan cemara, hutan pinus, pohon lili, dan kebun bunga tulip. Ini adalah gambaran dari kebun bunga tulip yang ada di Belanda, lengkap dengan kincir anginnya. Fauna. Di Eropa banyak terdapat rusa kutub, rubah, anjing laut, beruang kutub, beberapa jenis mamalia kecil, serta berbagai jenis burung. Ini adalah rusa kutub, dan ini adalah beruang kutub. Pertanian. Pertanian di Eropa dikelola secara intensif dengan menggunakan mesin-mesin yang modern. Komoditas utamanya adalah kentang, gandum, dan jagung sebagai komoditas utama yang meraih peringkat teratas dunia. Komoditas lainnya berupa buncis, padi, dan buah-buahan, khususnya anggur. Nah, ini adalah ilustrasi dari daerah pertanian yang ada di Eropa, anak-anak. Dikelola secara intensif. Dan ini adalah salah satu contoh komoditasnya, yaitu kentang Eropa. Perikanan. Benua Eropa dikelilingi oleh samudra dan wilayah perairan yang beragam. Kegiatan perekonomian di Eropa berkembang dengan baik, dengan komoditas utama adalah ikan haring, ikan tuna, ikan trot, ikan kod, dan masih banyak jenis ikan yang lainnya. Ini adalah pelabuhan nelayan di negara Islandia, yang mana negara Islandia adalah penghasil ikan terbesar di benua Eropa. Ini komoditas ikannya, anak-anak. Selanjutnya, sumber daya alam pertambangan. Komoditas utama di Eropa untuk pertambangan adalah batu bara, biji besi, serta minyak bumi dan gas alam, walau dalam jumlah yang kecil. Ini adalah daerah tambang batu bara, dan ini adalah daerah tambang biji besi. Pariwisata. Bicara masalah pariwisata di Eropa, ada banyak sekali anak-anak. Tidak banyak yang akan Bu Iva berikan contoh di sini, hanya beberapa. Yang pertama adalah Istana Buckingham, indah sekali. Kemudian Menara Eiffel di Perancis. Kemudian ada Torre de Belém di Portugal,
sebuah benteng yang dibangun di atas sungai, anak-anak. Kemudian ada Masjid Biru Sultan Ahmed Cami yang berada di negara Turki. Ini adalah 4 dari berpuluh-puluh tempat wisata yang ada di benua Eropa. Selanjutnya, potensi sumber daya manusia. Di Eropa, angka pertumbuhan penduduknya tergolong kecil, hanya 0,1%. Sehingga kelahirannya juga rendah. Manusia di Eropa rata-rata berpendidikan tinggi dengan tingkat kesehatan yang baik dan tingkat kesejahteraan rata-rata negaranya juga tinggi. Itu dibuktikan dengan pendapatan per kapita setiap negara yang tinggi juga. Ada 2 contoh, ini negara Norwegia misalnya, pendapatan per kapita penduduknya adalah 93.740.000 US dollar. Coba ini kamu kalikan, kamu kurskan dengan rupiah. Kira-kira berapa itu anak-anak pendapatan per kapita penduduknya? Tinggi sekali. Ini contoh ilustrasi dari kehidupan masyarakat di benua Eropa. Kemudian ini ilustrasi para pekerja yang ada di sana. Dan ini adalah ilustrasi sekolah yang berada di benua Eropa. Sangat jauh dengan kondisi yang berada di negara kita, anak-anak ya. Kamu perhatikan antara sekolahnya, para pekerja, dan kehidupan masyarakatnya. Keragaman etnik. Penduduk di benua Eropa, rasnya adalah ras Kaukasoid dengan 4 suku bangsa. Yang pertama adalah suku bangsa Nordik yang mendiami wilayah Norwegia, Belanda, Jerman, Swedia, dan Eropa bagian timur lainnya. Itu ciri-ciri orangnya, anak-anak. Yang kedua, suku Alpina yang mendiami negara Prancis dan Swiss dengan ciri-ciri berikut. Yang ketiga, suku Mediterania yang mendiami Eropa Selatan, misalnya di negara Italia dan Yunani. Dan yang terakhir yaitu suku Slavia yang mendiami Eropa Timur, misalnya wilayah Serbia dan Montenegro. Ada 4 etnik dengan ras Kaukasoid. Gimana anak-anak? Tertarik mau ke Eropa? Semoga suatu saat nanti di antara kalian ada yang ke sana untuk sekolah, bekerja, atau tinggal di Eropa. Amin. Demikianlah tadi anak-anak apa yang disampaikan oleh Bu Iva. Semoga yang sedikit tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua. Ingat, tetap jaga kesehatan, stay at home. Sampai ketemu lagi di pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.